Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Pak Muslimin. Saya guru sejarah di SMA Negeri 210 Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Hari ini kita akan belajar mengenai kultur stelsek atau sistem tanam paksa. Kira-kira ada yang tahu nggak apa itu sistem tanam paksa? Sistem tanam paksa menanam secara dipaksa. Ya, benar. Sesimpel namanya, sistem tanam paksa adalah menanam secara dipaksa. Siapa yang memaksa kita? Nah, yang memaksa kita adalah pemerintah Hindia Belanda pada saat itu, di bawah pimpinan Van den Bosch pada tahun 1830. Jadi, sistem tanam paksa mengharuskan masyarakat Indonesia menanam beberapa tanaman-tanaman tertentu yang nantinya akan dikirim ke Eropa untuk diperjualbelikan. Adapun tanaman-tanaman ekspor yang dimaksud yang pertama ada kakao, ada teh, ada tebu, ada kopi, ada nila, lada, dan beberapa rempah-rempah lainnya. Sistem tanam paksa pertama kali dilaksanakan di Pulau Jawa, kemudian menyusul pulau-pulau lainnya yang ada di Indonesia, seperti di Sumatera Barat pada tahun 1847, kemudian berlanjut ke Minahasa, Lampung, Minangkabau, Ambon, dan Banda. Adapun latar belakang dilaksanakannya sistem tanam paksa ini tidak lain dan tidak bukan karena faktor ekonomi tentunya. Pada saat itu Belanda sedang dilanda kas keuangan yang menipis. Kenapa? Karena pada saat itu Belanda sedang melaksanakan perang dengan Belgia pada tahun 1830. Selain itu, Belanda juga baru selesai melaksanakan perang dengan Pangeran Diponegoro yang menghabiskan banyak uang pada peperangan itu. Tercatat, pada perang melawan Pangeran Diponegoro, Belanda menghabiskan 20 juta gulden. Dan ini tercatat sebagai perang yang paling mahal yang dilaksanakan oleh Belanda pada saat itu. Nah, sebagai solusi dalam mengisi kekosongan kas keuangan Belanda, mereka mencetuskan yang namanya tanam paksa itu sendiri. Nah, adapun aturan-aturan ataupun ketentuan-ketentuan tanam paksa yang pertama, petani diberi menyiapkan 1/5 bagian tanahnya untuk ditanami dengan tanaman-tanaman ekspor. Yang kedua, tanah yang telah disediakan itu sudah bebas pajak. Jadi 1/5 bagian tanahnya petani pada saat itu sudah dibebaskan untuk nggak usah bayar pajak. Nah, yang ketiga, apabila ada kelebihan panen, itu maka kelebihannya akan diambil oleh para petani. Dan apabila tanah yang ditanami tadi mengalami gagal panen akibat bencana alam ataupun serangan hama, maka para petani tidak berhak untuk mengganti rugi hasil panen yang telah gagal tadi. Nah, yang selanjutnya, waktu yang digunakan untuk menanam tanaman-tanaman ekspor ini tidak boleh melebihi dari 3 bulan atau masa tanam padi. Kenapa? Karena petani Indonesia pada saat itu menanam padi, jadi harus mengawasi padinya lebih banyak daripada tanaman-tanaman ekspor. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang tidak punya tanah? Nah, yang tidak punya tanah ini wajib untuk bekerja di perusahaan-perusahaan milik Belanda ataupun perkebunan teh milik Belanda selama kurang lebih 2 bulan atau 65 hari. Nah, selanjutnya pelaksanaan tanam paksa ini itu diawasi oleh pemerintah pribumi, sedangkan pemerintah Belanda itu sisa menerima hasilnya saja. Lah, dari ketentuan-ketentuannya kan menguntungkan bangsa Indonesia. Terus, apa masalah dari sistem tanam paksa ini? Iya sih, bagus. Tapi, faktanya pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang telah kita sepakati di awal. Semua aturan-aturan yang telah dibuat Belanda ini diingkari. Pertama, tanah yang disediakan itu bukan 1/5, tapi lebih banyak. Bahkan bisa mengambil semua tanah milik masyarakat. Nah, selanjutnya yang diiming-imingi kalau tanah yang kita berikan ini itu bebas pajak, ternyata masih dikenakan pajak oleh Belanda. Padahal tanah kita sudah digunakan untuk menanam tanaman yang dia inginkan. Nah, yang lebih parahnya lagi, apabila ada kelebihan panen, itu nggak akan dikembalikan ke petani, tapi diambil semua oleh pihak Belanda. Dan apabila gagal panen, siap-siap, maka petani akan mengganti rugi. Loh, iya, padahal kan tanaman kita yang menanam, kita yang merawat. Tapi ketika gagal panen, kita pula harus mengganti rugi kepada Belanda. Nah, oleh karena itu, para petani akhirnya berfokus
untuk merawat tanaman-tanaman Belanda sehingga mengabaikan atau mengacupkan tanaman-tanaman yang ia tanam sendiri. Akhirnya banyak petani-petani yang kelaparan dan sangat rugi pada saat itu. Dan yang fatalnya lagi nih, bagi masyarakat yang tidak punya tanah, awalnya cuma 2 bulan untuk bekerja di perkebunan ataupun di perusahaan milik Belanda. Tahu-tahunya itu bisa lebih, bahkan ada yang bekerja sampai sepanjang tahun. Tanam paksa ini merupakan salah satu praktek eksploitasi manusia yang paling jahat. Kenapa? Karena banyak petani yang akhirnya dipaksa untuk bekerja terus dengan upah yang tidak sesuai. Banyak yang kelaparan, bahkan banyak yang meninggal dunia. Namun, di antara banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan dari sistem tanam paksa ini, ada pula beberapa hal dampak positif yang kita dapatkan. Yang pertama, kita mengenal beberapa jenis tanaman-tanaman baru yang sebelumnya mungkin belum dikenal oleh para petani-petani Indonesia. Kemudian yang kedua, terciptanya sumber daya manusia yang bisa mengenal beberapa peralatan-peralatan yang bukan cuma di bidang pertanian, tetapi di bidang perkebunan dan pengelolaan bahan makanan. Selain itu, dengan adanya tanam paksa ini, membuat Belanda membangun fasilitas-fasilitas penunjang seperti jalanan, jembatan, pelabuhan, dan fabrik yang mendukung kegiatan pertanian di Indonesia. Nah, yang tadi itu bagi Indonesia. Nah, bagi Belanda, nggak ada ruginya. Semuanya unggul. Bahkan nih, Belanda bisa membangun negerinya yang awalnya atas keuangannya kosong menjadi salah satu negara yang terkaya di Eropa. Dan Van den Bosch dianugerahi sebuah gelar oleh Raja Belanda, yakni gelar Pura pada tanggal 25 Desember 1839. Jadi, kapan sistem tanam paksa di Indonesia ini akhirnya dihentikan? Ternyata sistem tanam paksa yang dilaksanakan oleh Belanda ini juga mendapat sorotan dari warga Belanda itu sendiri. Banyak warga Belanda yang tidak setuju dengan sistem tanam paksa ini, terutama kaum-kaum liberal yang mendukung tentang kebebasan. Salah satu tokoh Belanda yang sangat menentang sistem tanam paksa ini adalah De Westbeker dengan nama samaran Multatuli, di mana dia menulis buku yang berjudul Maatskappij yang berisi tentang penindasan-penindasan yang terjadi di Indonesia. Dengan adanya berbagai kritikan terhadap sistem tanam paksa yang diterapkan Belanda di Indonesia pada saat itu, akhirnya secara bertahap sistem tanam paksa pun dihapuskan. Pada tahun 1860, sistem tanam paksa lada dihapuskan. Kemudian disusul pada tahun 1865, sistem tanam paksa tanaman nilai juga dihapuskan. Kemudian setelah itu, semua sistem tanam paksa terhadap jenis tanaman dihapuskan, kecuali tanam paksa kopi di Priangan nanti dihapuskan pada tahun 1870. Dan setelah itu, sudah tidak ada lagi sistem tanam paksa. Bagaimana? Kira-kira kalian mau nggak menerapkan sistem tanam paksa di zaman sekarang? Tidak dulu deh Pak, mending saya bantu orang tua saya sendiri di ladang, jadi anak yang berbakti bagi orang tua saya sendiri daripada berbakti buat Belanda. Terima kasih semua atas waktu dan perhatiannya. Nah, sebelumnya ada pantun nih untuk kalian semua. Bu Lina membawa bonsai sambil duduk makan stroberi. Semua telah selesai, saatnya kami undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.